Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tragedi kebakaran merenggut orang yang paling ia percayai, Rahma tak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga rahasia-rahasia kelam yang tersembunyi di balik kebohongan yang selama ini ia telan. Kini, di tengah rasa sakit dan kehilangan, ia harus memilih. Terus terpuruk dalam penyesalan atau bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Bisakah Rahma menemukan kedamaian di tengah puing-puing kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tony adalah seorang pria berusia 45 tahun yang hidup tampaknya berjalan mulus. Dengan pekerjaan yang cukup stabil, Tony memiliki segalanya. Sebuah keluarga kecil yang bahagia dan kehidupan yang nyaman. Istrinya, Rahma, adalah wanita yang penuh kasih sayang dan setia, selalu mendukung Tony dalam segala hal. Mereka memiliki 2 anak yang sudah mulai dewasa, dan Rahma selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Meski begitu, ada sisi gelap dari kehidupan Tony yang jarang diketahui oleh orang lain, bahkan oleh istrinya sendiri. Tony dikenal sebagai pria yang dapat diandalkan, baik di lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Ia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Karir Tony terlihat menjanjikan, dan ia sering dianggap sebagai teladan oleh rekan-rekannya. Namun, di balik citra yang sukses dan terhormat itu, Tony menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah terungkap ke publik. Ia telah menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita lain. Selingkuhan Tony, yang tidak disebutkan namanya, adalah seorang wanita muda yang ia temui beberapa tahun yang lalu melalui pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang dari sekadar persahabatan profesional menjadi sesuatu yang lebih intim. Tony merasa terjebak dalam kehidupan rumah tangganya yang sudah mulai monoton. Dan disinilah selingkuhannya berperan sebagai pelarian dari rasa bosan dan tuntutan hidup sehari-hari. Tony merasa hidupnya menjadi lebih berwarna ketika bersama wanita itu, dan ia merasa ada sisi dirinya yang hilang dalam pernikahannya dengan Rahma. Rahma, di sisi lain, adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang dan sangat bergantung pada Tony. Sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kedua anak mereka, Rahma sepenuhnya mempercayai suaminya. Ia tidak pernah meragukan Tony karena ia yakin bahwa Tony adalah pria yang setia, jujur, dan bertanggung jawab. Rahma sangat menyayangi Tony, dan ia merasa beruntung bisa menikah dengan pria yang dapat memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis Tony, ada kebohongan besar yang sedang ia sembunyikan. Tony seringkali merasa cemas dan terjebak dalam 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa bahagia dengan kehidupan keluarganya yang penuh cinta dan perhatian dari Rahma. Namun, di sisi lain, ia merasa ada yang kurang dalam pernikahannya. Rahma, meskipun seorang wanita yang luar biasa, terkadang terlalu fokus pada peranannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak banyak memberi ruang bagi Tony untuk mengungkapkan keinginannya yang lebih dalam. Ini membuat Tony merasa terasing dan tidak dipahami dalam pernikahannya, yang akhirnya mendorongnya untuk mencari pelarian di luar. Kehidupan Tony yang dibagi antara keluarga dan selingkuhannya semakin lama semakin sulit untuk dipertahankan. Tony mulai merasa terjebak antara 2 dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa bersalah terhadap Rahma, wanita yang telah memberinya segalanya dan selalu mendukungnya tanpa ragu. Di sisi lain, ia merasa kesulitan untuk melepaskan hubungan dengan selingkuhannya, yang memberinya kepuasan emosional dan fisik yang tidak ia temui di rumah. Rahma, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam hidup Tony, tidak pernah tahu tentang hubungan gelap ini. Dia hanya melihat Tony sebagai suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Rahma tidak pernah mencurigai adanya ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka. Ia selalu mengutamakan keluarga dan berusaha menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan dengan baik. Dia merasa bangga dengan suaminya dan sangat mempercayainya. Bahkan ketika Tony kadang terkesan lebih sibuk dengan pekerjaannya atau lebih sering pulang larut malam. Namun, Tony mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tidak bisa lagi menutupi perasaan bersalahnya. Di satu sisi, ia merasa tidak adil kepada Rahma yang selalu setia mendampinginya. Tetapi di sisi lain, ia merasa sulit melepaskan hubungan yang telah berjalan selama ini. Setiap kali ia pulang ke rumah,
Ia merasa terjebak antara cinta yang tulus pada istrinya dan hasrat yang membara untuk selingkuhannya. Ketegangan ini semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Selingkuhannya, yang merasa semakin dekat dengan Tony, mulai menginginkan lebih dari sekadar hubungan gelap ini. Ia ingin Tony membuat pilihan untuk meninggalkan Rahma dan membangun kehidupan bersama dirinya. Selingkuhan Tony tidak bisa lagi menerima posisi yang hanya sebagai orang ketiga, dan ia semakin menuntut perhatian lebih. Tony terperangkap dalam dilema, merasa takut untuk membuat keputusan yang bisa menghancurkan kehidupan yang telah ia bangun bersama Rahma selama bertahun-tahun. Sementara itu, Rahma, yang tidak menyadari adanya perselingkuhan, tetap menjalani hidupnya dengan penuh kasih sayang dan perhatian kepada keluarga. Ia berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, meskipun ia mulai merasa ada yang aneh dalam sikap Tony. Ia merasa Tony semakin jauh dan cenderung tertutup. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa penyebabnya adalah hubungan gelap yang sedang dijalani Tony. Rahma masih percaya bahwa Tony adalah suami yang baik, meskipun perasaannya semakin tidak menentu. Pada akhirnya, Tony dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Antara kehidupan yang penuh kasih sayang dengan Rahma atau kehidupan yang penuh hasrat dan sensasi dengan selingkuhannya. Tony merasa terjebak, tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa menyakiti orang-orang yang ia cintai. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menjalani kehidupan ganda ini tanpa membayar harga yang tinggi. Disinilah titik balik dalam hidup Tony. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan yang penuh rahasia dan kebohongan tidak akan bertahan lama. Entah bagaimana, ia harus memilih jalan yang dapat membawa kedamaian bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Namun, keputusan ini akan mengubah segala sesuatu. Mungkin bahkan menghancurkan apa yang telah ia bangun bersama Rahma. Kisah ini menggambarkan betapa rumitnya hubungan manusia, terutama ketika ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Tony, Rahma, dan selingkuhannya semuanya terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan. Hanya waktu yang akan memberitahu bagaimana kisah ini berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, setiap pilihan yang dibuat akan membawa konsekuensi besar bagi hidup mereka. Tony memutuskan untuk pergi keluar kota setelah beberapa minggu penuh ketegangan. Ia merasa bahwa itu adalah keputusan yang perlu diambil untuk menenangkan dirinya. Meski sebenarnya ia tahu bahwa alasan sebenarnya adalah untuk bertemu dengan selingkuhannya, wanita yang telah mengisi sebagian besar pikirannya akhir-akhir ini. Tony tahu bahwa Rahma, istrinya, akan merasa khawatir jika dia mengungkapkan niat sebenarnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk memberitahu Rahma bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan yang mendesak. Pagi itu, Tony berpura-pura seperti biasa, bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Ia mengenakan jas kerja yang rapi, mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikerjakan selama perjalanannya. Rahma, seperti biasa, terlihat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan Tony. Ia mengecek perlengkapan perjalanan suaminya, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar. Meskipun ada sedikit rasa khawatir di wajahnya, Rahma tetap mencoba menunjukkan sikap percaya pada suaminya. Tony, jangan lupa telepon kalau sudah sampai ya. Jaga diri baik-baik, ya? Ujar Rahma dengan senyum lembut, mencium pipi Tony sebelum ia meninggalkan rumah. Tony membalas senyuman itu. Walau di dalam hati ia merasa cemas. Cemas bukan karena perjalanannya, tetapi karena kenyataan bahwa ia harus berbohong kepada orang yang paling ia cintai. Ia tahu bahwa Rahma mempercayainya sepenuhnya, dan hal itu semakin menambah rasa bersalah dalam dirinya. Namun, keinginan untuk melanjutkan hubungannya dengan selingkuhannya lebih kuat, dan Tony merasa bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari rutinitas yang monoton. Tony mengemudi menuju kota yang telah mereka sepakati sebelumnya, tempat ia akan bertemu dengan selingkuhannya. Selama perjalanan, pikirannya terus bercabang antara rasa bersalah yang mulai menghantuinya dan kegembiraan yang ia rasakan untuk bertemu dengan wanita itu. Ia tidak bisa memungkiri bahwa pertemuan dengan selingkuhannya telah memberinya kebahagiaan sementara, seolah-olah hidupnya kembali bergairah. Namun, seiring waktu, ia juga merasakan ketegangan yang semakin besar, karena ia tahu bahwa kehidupan ganda ini tidak akan bertahan lama. Setibanya di kota tujuan, Tony langsung menuju hotel yang telah mereka pilih. Ia merasa cemas tetapi juga antusias. Ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengan selingkuhannya, tetapi setiap pertemuan selalu memunculkan perasaan yang sama, perasaan yang membuatnya merasa hidup, meskipun ia tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan.
Tony menyalakan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada selingkuhannya, memberitahunya bahwa ia sudah sampai dan menunggu di lobi hotel. Sementara itu, Rahma di rumah merasa sedikit gelisah. Meskipun ia sudah biasa dengan pekerjaan Tony yang sering mengharuskannya bepergian keluar kota, kali ini ada perasaan yang berbeda. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan khawatir itu tidak bisa hilang begitu saja. Mungkin karena akhir-akhir ini Tony terlihat lebih jarang di rumah, lebih sering pulang larut malam, atau mungkin karena dirinya yang terlalu memikirkan hal-hal kecil. Namun, Rahma berusaha menenangkan diri. Tony adalah suaminya, dan ia tahu bahwa Tony selalu jujur tentang pekerjaan dan urusan yang penting. Setelah beberapa jam menunggu, Tony akhirnya bertemu dengan selingkuhannya di hotel. Wanita itu terlihat menawan seperti biasa, dengan senyum yang selalu membuat hati Tony berdebar. Mereka duduk bersama di salah satu meja restoran hotel, berbincang-bincang tentang berbagai hal. Namun Tony merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Selingkuhannya mulai berbicara lebih terbuka tentang harapannya agar Tony bisa membuat keputusan untuk hidup bersamanya secara terbuka. Tony, kamu tahu kan, aku nggak mau terus jadi bagian dari kehidupan rahasia ini. Aku ingin lebih dari sekadar pertemuan-pertemuan singkat seperti ini. Aku ingin kamu memilih antara aku dan istrimu, ujar selingkuhannya dengan nada serius. Tony terdiam sejenak, kalimat itu menghentikan percakapan mereka. Ia merasa bingung dan terperangkap. Apa yang selama ini ia rasakan dengan selingkuhannya memang benar-benar memberi kebahagiaan sementara. Namun apa yang akan terjadi jika ia benar-benar memilih untuk mengakhiri semuanya dengan Rahma, istrinya yang selalu setia? Tony tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa keluar dari hubungan ini akan menghancurkan banyak hal, termasuk keluarga yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Tony menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk merespon permintaan itu. Namun, sebelum ia sempat berbicara, selingkuhannya melanjutkan. Kamu bilang kamu mencintaiku, Tony. Aku juga mencintaimu, dan aku rasa sudah waktunya kita memulai hidup baru bersama. Tony merasa hatinya berat. Ia tidak ingin menyakiti Rahma, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Ia merasa tertekan, bingung, dan penuh dilema. Pilihan antara Rahma, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, dan selingkuhannya yang memberikan sensasi baru, seakan-akan tak terhindarkan. Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, Tony kembali ke kamar hotelnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, merenung. Sebuah perasaan bersalah mulai menguasai dirinya, mengingatkan tentang Rahma yang sedang menunggunya di rumah. Rahma, yang selalu mendukung dan mempercayainya, sekarang akan terluka jika ia mengetahui semua ini. Tony tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan rahasia ini, tetapi ia juga merasa bahwa ia telah terlalu jauh terperangkap dalam perasaannya sendiri. Tony meraih ponselnya dan melihat pesan yang belum sempat ia balas dari Rahma. Tony, sudah sampai? Semoga perjalananmu lancar ya. Jaga diri. Pesan itu membuat hatinya semakin berat. Dalam momen kebingungannya, Tony hanya bisa berharap bahwa ia bisa menemukan cara untuk mengatasi dilema ini tanpa menghancurkan segalanya. Namun, Tony tahu bahwa keputusan yang ia buat akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Entah itu bersama Rahma atau dengan selingkuhannya. Rahma, dengan penuh cinta dan dedikasi, menjalani rutinitas sehari-harinya di rumah, menjaga anak-anak dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Meskipun suaminya, Tony, baru saja pergi untuk urusan pekerjaan, Rahma berusaha tetap positif dan tegar. Setiap pagi, setelah mengantarkan anak-anak ke sekolah, Rahma kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Ia selalu memastikan semuanya dalam keadaan rapi dan terorganisir. Kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan yang sama, namun ia tidak pernah merasa lelah. Semua yang ia lakukan adalah demi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Tony sudah beberapa kali pergi keluar kota untuk pekerjaan, dan meskipun ia merasa sedikit khawatir setiap kali ia pergi, Rahma tahu bahwa Tony adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Mereka telah menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun, dan Rahma sangat mempercayai suaminya. Ia tahu bahwa Tony tidak akan mengecewakannya. Seperti biasa, Rahma mengirimkan pesan singkat kepada suaminya, berharap agar perjalanan Tony lancar dan aman. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Tony tidak segera membalas pesan-pesan Rahma seperti biasanya.
Hal itu sebenarnya sudah mulai terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Rahma mengira itu hanya karena Tony sibuk dengan pekerjaan atau hal-hal lainnya. Tetapi ketidakpastian mulai merayapi pikirannya. Ia merasa ada yang janggal dengan sikap Tony belakangan ini. Biasanya, Tony akan selalu meluangkan waktu untuk membalas pesan atau menelepon, meskipun hanya untuk sekadar menanyakan kabar. Namun kali ini, Tony selalu terlambat membalas atau bahkan tidak membalas sama sekali. Rahma mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, berusaha untuk tetap fokus pada tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu yang baik untuk anak-anak mereka. Namun, perasaan cemas itu tetap mengganggu pikirannya. Setiap kali ponselnya berdering, ia berharap itu adalah pesan dari Tony yang memberitahukan bahwa ia sudah sampai di tempat tujuan atau sedang dalam perjalanan pulang. Tapi, yang ada hanyalah pesan-pesan singkat yang semakin jarang datang dari suaminya. Di malam hari, ketika anak-anak sudah tidur dan Rahma duduk sendirian di ruang tamu, perasaan khawatir itu semakin menguat. Ia teringat kembali pada percakapan terakhirnya dengan Tony sebelum ia pergi. Tony terlihat sangat sibuk dan sedikit tergesa-gesa. Rahma tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang urusan pekerjaan Tony, karena ia merasa sudah cukup percaya pada suaminya. Namun, sekarang, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Tony. Suatu malam, setelah menunggu beberapa jam tanpa ada kabar dari Tony, Rahma memutuskan untuk meneleponnya. Namun, teleponnya hanya masuk ke voicemail. Ini bukan kali pertama Tony tidak mengangkat telepon, dan Rahma merasa semakin cemas. Ia berusaha menenangkan diri, namun bayang-bayang kecurigaan mulai mengisi pikirannya. Apakah Tony benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Ataukah ada hal lain yang sedang terjadi? Rahma berusaha mengingat-ingat kembali, mencoba untuk menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan. Tetapi tidak ada yang mencolok, hanya perasaan tidak nyaman yang terus menghantui dirinya. Hari demi hari, Rahma merasa semakin terasingkan. Tony tidak pernah memberinya kabar yang cukup untuk membuatnya merasa tenang. Setiap kali Rahma mencoba menghubungi suaminya, ada jeda waktu yang semakin lama sebelum akhirnya Tony mengirimkan pesan balasan yang terasa semakin singkat dan formal. Tony tidak lagi memberikan kabar tentang kesehariannya, tidak seperti dulu. Rahma merasa ada sesuatu yang hilang, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Pernah suatu kali, Rahma bertanya dengan lembut lewat pesan teks, "Apakah semuanya baik-baik saja, Tony?" Tony membalasnya dengan cepat, tapi jawabannya terasa jauh dan tidak biasa. "Ya, semuanya baik-baik saja, Rahma. Aku hanya sibuk." Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada cerita tentang apa yang sedang terjadi atau bagaimana perjalanannya berjalan. Pesan itu hanya berakhir dengan kalimat yang terburu-buru dan tidak memberikan kepastian apapun. Rahma merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka, dan perasaan itu semakin mengganggunya. Malam itu, Rahma tidak bisa tidur. Ia merasa cemas dan gelisah. Di satu sisi, ia ingin mempercayai suaminya sepenuhnya, karena selama ini Tony selalu menjadi pria yang baik, yang bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, perasaan curiga yang tiba-tiba muncul semakin sulit untuk diabaikan. Rahma teringat pada sebuah kejadian beberapa bulan lalu, ketika Tony pulang larut malam setelah perjalanan dinasnya, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Tony berbicara. Tony terlihat lebih tertutup dan tidak seperti biasanya. Namun, Rahma tidak mengatakan apapun pada saat itu, mencoba untuk tidak memperbesar masalah yang mungkin hanya ada dalam pikirannya. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Rahma untuk mengabaikan perasaan itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari dirinya. Perasaan ini semakin kuat saat ia melihat ada beberapa hal yang sedikit tidak biasa, seperti pakaian Tony yang tidak terlipat dengan rapi atau barang-barang yang tampaknya tidak ditempatkan seperti biasanya. Meskipun Rahma tidak ingin mencurigai hal buruk, perasaan ketidaknyamanan itu semakin mengganggunya. Suatu pagi, Rahma memutuskan untuk menyiapkan sarapan lebih awal dari biasanya, berharap bisa berbicara dengan Tony secara langsung saat ia pulang nanti. Namun, saat waktu berlalu dan Tony belum menghubunginya juga, perasaan cemas itu semakin menguat. Rahma akhirnya berdiri di dekat jendela, memandang ke arah jalan, menunggu kedatangan suaminya. Namun, setiap detik yang berlalu semakin membuat hatinya terasa berat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kali ini ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap hari yang berlalu, Rahma semakin merasa seperti ada yang hilang dalam hubungan mereka.
Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan suaminya, tetapi perasaan curiga yang menggerogoti hatinya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan Tony. Seiring berjalannya waktu, Rahma mulai merasa terjebak dalam ketidakpastian, tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, satu hal yang pasti, ia ingin tahu kebenaran. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang mungkin lebih sulit dari yang ia bayangkan. Setelah berjam-jam berkendara, Tony akhirnya sampai di Plaza Glodok Jakarta, sebuah tempat yang cukup ramai dan menjadi tujuan pertemuan dengan selingkuhannya. Ia merasa sejenak terlepas dari tekanan hidupnya yang semakin berat. Perjalanan ini seakan memberikan kebebasan yang ia rindukan, jauh dari rutinitas harian yang mengikatnya. Sesampainya di sana, Tony mengirim pesan singkat kepada selingkuhannya, memberitahunya bahwa ia telah sampai dan menunggu di tempat yang sudah mereka sepakati. Suasana di Plaza Glodok cukup ramai dengan pengunjung yang datang dan pergi. Tony duduk di salah satu kafe kecil di lantai 2, menatap keluar sambil menunggu kedatangan wanita itu. Ketika selingkuhannya muncul, wajahnya tersenyum lebar, dan keduanya saling menyapa dengan penuh kehangatan. Tony merasa seolah-olah hidupnya kembali mendapatkan warna. Mereka berdua saling berbicara dengan mesra, seperti pasangan yang tidak pernah terpisahkan, meskipun kenyataannya mereka adalah dua orang yang terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Tony merasakan perasaan bebas yang tidak pernah ia rasakan di rumah. Dengan Rahma yang selalu mengurus segalanya dan anak-anak yang membutuhkan perhatian, hidupnya terasa seperti rutinitas yang membosankan. Tony merasa terjebak dalam peran sebagai suami dan ayah yang sempurna, namun di dalam hatinya, ada kerinduan untuk merasakan kebebasan dan kegembiraan yang hanya bisa ia dapatkan di luar rumah. Bertemu dengan selingkuhannya memberikan kelegaan sementara, memberikan ruang bagi Tony untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu merasa bersalah atau terkekang oleh harapan-harapan yang dipikulnya di rumah. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga hal-hal pribadi yang hanya mereka berdua yang tahu. Tony merasa nyaman dalam percakapan ini, seolah-olah waktu berjalan begitu cepat tanpa ada gangguan. Selingkuhannya juga tampak menikmati waktu bersama Tony, sesekali tertawa dan tersenyum seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Tony merasakan kenyamanan itu begitu dalam, seolah-olah dunia luar tidak ada, hanya mereka berdua yang ada di dalam gelembung kebahagiaan. Namun, meskipun ia merasa bebas dan bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di hati Tony. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak berada di sini, jauh dari rumah dan keluarganya. Ia memikirkan Rahma yang sedang menunggunya di rumah, yang setiap hari memberikan cinta dan perhatian tanpa mengharapkan balasan. Tony tahu bahwa ia sedang mengkhianati wanita yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Setiap kali ia menatap wajah selingkuhannya, ia merasakan kebahagiaan yang sementara, namun di dalam hatinya, ada penyesalan yang perlahan tumbuh. Tony mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Ia tidak ingin menghadapinya sekarang. Malam ini adalah malam miliknya, malam di mana ia bisa merasa bebas. Malam di mana ia tidak perlu berpikir tentang segala masalah yang ada di rumah. Ia kembali fokus pada percakapan mereka, membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat ini adalah hal yang pantas ia miliki. Di sisi lain, Rahma di rumah merasa semakin gelisah. Sudah beberapa hari Tony tidak memberi kabar yang cukup, dan meskipun ia mencoba untuk tetap positif, ketidaknyamanan di hatinya semakin besar. Rahma merasa ada yang tidak beres. Meskipun ia tidak bisa membuktikan apa yang terjadi. Tony telah berjanji untuk memberi kabar setiap kali ia pergi keluar kota, tetapi kali ini ia tidak menghubungi Rahma sama sekali. Tidak ada telepon, tidak ada pesan singkat, hanya keheningan yang membuat Rahma semakin curiga. Namun, Rahma tetap berusaha mengalihkan pikirannya. Ia melanjutkan rutinitasnya, mengurus rumah dan anak-anak, mencoba untuk tetap sibuk. Tetapi bayangan Tony yang jauh darinya, yang semakin tidak memberi kabar, terus menghantui pikirannya. Terkadang, Rahma merasa seperti ada jarak yang semakin besar di antara mereka, meskipun ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di Plaza Glodok, Tony menikmati waktunya bersama selingkuhannya, merasakan sensasi kebebasan yang ia dambakan. Mereka berdua melanjutkan perbincangan mereka dengan tawa dan senyuman, tidak menyadari bahwa Rahma, istrinya yang setia, sedang berjuang untuk memahami perubahan sikap Tony yang semakin tidak bisa dijelaskan. Tony tahu bahwa apa yang ia lakukan sangat berbahaya, namun seakan-akan ia tidak peduli. Ia ingin menikmati saat ini,
Meskipun di dalam hatinya ada rasa bersalah yang semakin membebaninya. Malam itu, Tony dan selingkuhannya menikmati makan malam bersama, berbincang tentang masa depan mereka. Tony merasa seperti bisa melepaskan diri dari segala tekanan yang selama ini ia rasakan. Di dalam kebahagiaan semu itu, Tony menganggap bahwa kehidupan yang ia jalani saat ini adalah jalan yang benar, meskipun ia tahu bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan selamanya. Tony mulai merasa bingung antara perasaan cinta yang ia rasakan terhadap Rahma dan dorongan untuk terus bersama selingkuhannya yang memberi sensasi dan kebebasan. Tony mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ia bisa mengatur semuanya, bahwa ia bisa menjalani kedua kehidupan ini tanpa ada yang tahu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya dalam kebohongan. Suatu saat, semuanya akan terbongkar, dan Tony harus siap menghadapi konsekuensinya. Tapi malam ini, ia berusaha menangguhkan perasaan itu, menikmati kebahagiaan yang ada di hadapannya. Selingkuhannya, yang merasa semakin dekat dengan Tony, mulai menyentuh tangannya dengan lembut, mengingatkan Tony bahwa hubungan mereka sudah semakin dalam. Tony hanya tersenyum, merasa bahwa untuk beberapa saat, ia bisa melupakan segala yang ada di luar sana. Dalam pandangannya, saat itu, Plaza Glodok adalah tempat yang sempurna untuk melupakan dunia luar, untuk menikmati kebebasan yang selama ini ia cari. Namun, Tony tidak menyadari bahwa setiap pilihan yang ia buat akan meninggalkan bekas. Rahma, yang tak tahu apa yang sedang terjadi, tetap menunggu dengan penuh harap, percaya bahwa suaminya akan kembali seperti biasa. Di sisi lain, Tony terjebak dalam dilema, menikmati kebahagiaan yang sementara ia tahu bahwa waktu untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. Malam itu, suasana di Plaza Glodok tampak seperti biasa. Tony dan selingkuhannya duduk di salah satu kafe di lantai 2, masih terbuai dalam percakapan dan tawa, tanpa tahu bahwa sebuah bencana besar sedang mengintai. Di luar jendela, hiruk-pikuk pengunjung plaza yang sibuk beraktivitas, menikmati malam, atau sekadar berkeliling, tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Seiring dengan berjalannya waktu, malam semakin larut, dan banyak pengunjung mulai pulang. Namun, bagi Tony dan selingkuhannya, waktu itu terasa abadi, seperti dunia mereka berdua yang terpisah dari kenyataan. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan sebelumnya, terdengar suara ledakan keras yang datang dari bagian belakang plaza. Suara itu seperti dentuman petir yang menggelegar, membuat semua orang yang ada di dalam gedung terkejut. Sebelum mereka sempat mengerti apa yang terjadi, bau asap dan bau terbakar mulai memenuhi udara, dan dalam hitungan detik, api mulai berkobar. Kejadian itu begitu cepat dan mendalam. Api menyebar dengan cepat, mengubah seluruh plaza menjadi lautan api yang mengerikan. Keadaan berubah kacau, dengan suara teriakan dan langkah-langkah terburu-buru dari orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri. Tony dan selingkuhannya terkejut, dan kegembiraan yang tadi mereka rasakan kini berubah menjadi ketakutan yang tak terbayangkan. Tony segera berdiri, mencoba untuk memahami situasi, sementara selingkuhannya mulai panik. Asap tebal mulai memenuhi ruang, dan api tampak semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, Tony menarik tangan selingkuhannya, berusaha mencari jalan keluar. Namun, kesulitan semakin bertambah karena kerumunan orang yang berlari panik, berusaha menghindari api yang semakin besar. Tony berlari menuju pintu darurat, tapi sepertinya sudah terlambat. Jalan keluar sudah dipenuhi oleh pengunjung yang juga ingin menyelamatkan diri. Api semakin mendekat, mengancam setiap orang yang terjebak di dalam gedung. Lantai 2, tempat mereka berada, mulai dipenuhi asap yang begitu pekat, membuat pandangan menjadi kabur dan pernapasan terasa semakin berat. Dalam ketakutan dan kebingungannya, Tony berusaha tetap tenang, berusaha berpikir jernih. Namun ia tahu bahwa situasi ini semakin kritis. Setiap langkah yang ia ambil semakin sulit dan penuh risiko. Dalam kegentingan itu, selingkuhannya berteriak panik, berlari mencari jalan keluar. Namun, dengan cepat, api mulai menjalar ke segala arah, memotong jalur yang mungkin bisa mereka ambil untuk keluar dari gedung. Di tengah kebingungannya, Tony berusaha menenangkan wanita itu, berusaha mencari jalan yang aman, namun situasi semakin memburuk. Mereka terjebak di lantai 2, dan pintu darurat sudah tertutup oleh kerumunan orang yang juga berusaha keluar. Dengan cepat, Tony merasakan kepanikan yang semakin menguasainya. Ia merasa terperangkap dalam kekacauan yang tidak bisa ia kendalikan. Api semakin membesar, menyebar ke setiap sudut gedung. Suara ledakan dan gemuruh semakin jelas terdengar,
menambah rasa takut yang semakin dalam. Tony berlari ke arah jendela, berharap ada jalan keluar dari sana. Namun, ia hanya bisa melihat kebakaran yang semakin besar dari kejauhan, dan jalan keluar semakin sulit untuk dijangkau. Selingkuhannya menangis, dan Tony bisa merasakan ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Dalam momen yang penuh kepanikan itu, Tony merasa bahwa segala keputusan yang telah ia buat dalam hidupnya kini seolah-olah mencapai titik terendah. Mereka berdua akhirnya terjebak dalam sebuah sudut. Tidak ada lagi jalan keluar. Api semakin mendekat, dan udara yang semakin pekat membuat pernapasan menjadi sulit. Tony mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri. Keputusannya untuk datang ke Plaza Glodok malam itu kini terasa seperti takdir yang mengerikan. Pada saat yang sama, api semakin melahap seluruh bangunan, memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Tiang-tiang penopang gedung mulai runtuh, menambah kepanikan di antara para korban yang terjebak. Di luar, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat telah tiba di lokasi, berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api dan menyelamatkan para korban. Namun, karena besarnya api dan kompleksitas struktur gedung, evakuasi berjalan dengan sangat lambat. Di tengah-tengah kebingungannya, Tony berpikir tentang Rahma, tentang keluarga yang telah ia tinggalkan. Ketika segala sesuatunya menjadi semakin tidak terkendali, pikiran-pikirannya berlarian, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke rumah dan meminta maaf kepada orang yang telah ia sakiti. Momen itu seakan menjadi puncak dari semua penyesalan yang selama ini ia pendam. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang begitu besar, mengetahui bahwa mungkin ini adalah akhir dari hidupnya. Ia menggenggam tangan selingkuhannya, berusaha memberikan kenyamanan terakhir dalam situasi yang tidak pasti ini. Saat api semakin melalap seisi plaza, suasana di dalam gedung semakin tidak terkendali. Kegaduhan semakin memuncak, dan banyak orang yang terperangkap di antara reruntuhan. Suara jeritan dan tangisan mengisi udara, bercampur dengan suara ledakan dari bagian gedung yang mulai runtuh. Keadaan di dalam gedung benar-benar kacau. Tony dan selingkuhannya tidak dapat melarikan diri, mereka terjebak di dalam kobaran api yang semakin besar. Tanpa ada pilihan lain, mereka hanya bisa berdoa dan berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkan mereka. Beberapa jam kemudian, kebakaran itu akhirnya bisa dipadamkan. Namun, banyak korban yang tidak berhasil selamat, termasuk Tony dan selingkuhannya yang terjebak di lantai 2 Plaza Glodok. Tragedi ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi banyak orang, terutama bagi Rahma, yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kehilangan Tony begitu mendalam, dan kenyataan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya membuat rasa sakit itu semakin sulit untuk diterima. Begitu banyak yang telah hilang dalam sekejap, dan tragedi kebakaran itu menjadi titik balik yang mengubah hidup banyak orang selamanya. Keesokan harinya, Rahma bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa memulai harinya dengan mempersiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Pagi itu, langit cerah. Namun ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sejak malam sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sudah beberapa hari ini Tony tidak memberi kabar, meskipun ia sudah mencoba menghubunginya berulang kali. Rahma mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa suaminya pasti sibuk dengan pekerjaan, seperti biasa. Saat ia sedang menyiapkan sarapan, suara televisi di ruang tamu menarik perhatiannya. Seorang pembaca berita sedang melaporkan tentang kebakaran hebat yang terjadi di Plaza Glodok, Jakarta. Pembaca berita menjelaskan dengan serius mengenai kebakaran besar yang melahap sebagian besar gedung, serta dampaknya yang mengerikan bagi banyak orang yang terjebak di dalamnya. Beberapa orang dilaporkan terluka, dan banyak lainnya ditemukan tewas terjebak di antara reruntuhan. Hati Rahma terasa berdegup kencang. Tanpa bisa menahan rasa cemas yang semakin menggelayuti, ia segera berlari ke ruang tamu dan menyalakan televisi dengan penuh perhatian. Gambar-gambar kebakaran yang mengerikan muncul di layar, dan di sana, di tengah-tengah laporan berita, ia melihat gambar gedung Plaza Glodok yang sudah hancur sebagian akibat api yang begitu besar. Wajah Rahma berubah pucat, jantungnya berdebar cepat. Ia mulai berpikir, apakah Tony ada di sana? Perasaan cemas itu semakin berkembang. Tetapi Rahma mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia menyeka keringat dingin yang mulai mengalir di dahinya. Mungkin Tony baik-baik saja, pikirnya.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kebakaran itu pasti terjadi di area yang jauh dari tempat suaminya berada. Tony sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan kebakaran ini mungkin hanya kebetulan. Rahma berusaha sekuat tenaga untuk tidak terbawa emosi, tetapi semakin lama, rasa khawatir itu semakin menggerogoti pikirannya. Dengan tangan yang gemetar, Rahma mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Tony sekali lagi. Namun, teleponnya tetap tidak aktif. Semakin banyak laporan berita yang muncul, semakin jelas bahwa kebakaran di Plaza Glodok sangat besar, dan banyak orang yang terjebak di dalamnya. Rahma mencoba untuk menghubungi teman-teman atau rekan kerja Tony yang mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka juga tidak dapat memberi kabar. Keheningan yang semakin panjang hanya menambah kecemasan dalam hatinya. Rahma akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan rumah sakit terdekat, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang suaminya. Perasaan gelisah semakin menggerogoti dirinya, dan langkah kakinya terasa semakin berat. Ketika ia sampai di rumah sakit, suasana di sana sudah penuh dengan keluarga-keluarga yang mencari anggota mereka yang hilang atau terluka akibat kebakaran tersebut. Rahma menghampiri petugas medis yang sedang sibuk menangani korban, dan dengan suara bergetar, ia bertanya apakah ada kabar tentang suaminya, Tony. Petugas medis memandang Rahma dengan wajah penuh simpati. Kami sedang berusaha mengidentifikasi korban yang telah ditemukan, tapi kebakaran itu sangat besar. Kami akan memberi kabar lebih lanjut segera, ujar petugas itu, mencoba untuk menenangkan Rahma. Namun, hatinya sudah mulai mencemaskan kemungkinan terburuk. Beberapa jam berlalu, dan suasana semakin menegangkan. Rahma terus menunggu, mencoba menahan diri agar tidak terlalu panik, tetapi kecemasan yang ia rasakan semakin membesar. Setiap kali seorang petugas datang dengan informasi baru, Rahma merasa jantungnya berdetak lebih cepat, berharap mendengar kabar baik. Namun, waktu terus berjalan, dan tidak ada kabar tentang suaminya. Pada sore hari, sekitar jam 5, Rahma akhirnya menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Petugas dari rumah sakit menghubunginya dengan kabar yang sangat memilukan. Maaf, Bu, kami menemukan identitas suami Anda, Tony. Dia adalah salah satu korban kebakaran di Plaza Glodok. Kami sedang dalam proses mengidentifikasi lebih lanjut, namun kami membutuhkan Anda untuk datang dan memverifikasi. Ponsel Rahma jatuh dari tangannya. Suara itu seakan menembus kesadarannya, tetapi ia tidak bisa memahaminya. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya, namun ia tidak bisa mempercayainya. Dunia seakan terhenti dalam sekejap. Semua yang ia rasakan, kecemasan, ketakutan, dan keraguan, seakan berubah menjadi kenyataan yang begitu menyakitkan. Tony, suaminya, yang selama ini selalu ia percayai dan yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun, kini terjebak dalam tragedi yang mengerikan. Rahma merasa seperti tubuhnya menjadi kosong, tidak bisa bergerak. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Perasaan hancur itu begitu dalam, seakan seluruh dunia Rahma runtuh dalam sekejap. Dia merasa terasingkan, tidak tahu harus berbuat apa. Tangan yang gemetar, napas yang sesak, dan hati yang hancur hanya bisa terdiam. Rahma ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ketika ia sampai di rumah sakit dan bertemu dengan petugas yang mengidentifikasi korban, dunia Rahma benar-benar hancur. Petugas itu menunjukkan identitas Tony yang ditemukan di antara korban kebakaran, dan itu mengonfirmasi bahwa suaminya adalah salah satu korban yang tidak berhasil selamat dari bencana tersebut. Rahma merasa tubuhnya lemas, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Berita ini begitu berat, dan kenyataan bahwa ia harus menghadapi kehilangan ini terasa seperti pukulan yang begitu mendalam. Rahma merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Tony, yang selama ini ia percayai dan cintai, kini telah pergi untuk selamanya. Rasa sakit dan kehampaan itu menyelimuti dirinya, meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Di tengah-tengah kesedihannya, Rahma tahu bahwa dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Dia harus belajar untuk menerima kenyataan yang pahit ini, meskipun hatinya terasa hancur. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Rahma. Dunia yang ia bangun bersama Tony runtuh begitu saja, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus. Sementara itu, Tony yang telah pergi meninggalkan rahasia dan kebohongan dalam hidupnya, meninggalkan Rahma dengan rasa sakit yang mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Hari-hari setelah berita kematian Tony begitu berat bagi Rahma.
Rasa kehilangan yang mendalam semakin hari semakin menggerogoti hatinya. Di satu sisi, ia merasa hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun di sisi lain, ia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Tony, suami yang selalu ia percayai, kini tak lagi ada. Dan kebohongan yang selama ini ia percayai akhirnya mengungkapkan sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Pada suatu sore yang tenang, setelah beberapa hari menunggu proses pemakaman selesai, Rahma memutuskan untuk membereskan barang-barang Tony di rumah mereka. Ia mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa memberinya sedikit kenyamanan. Sesuatu yang bisa mengingatkan dirinya pada kenangan indah bersama suaminya. Namun, saat membuka lemari Tony, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di dalam saku jaket milik Tony, ada sebuah surat kecil yang tampaknya tersembunyi dengan hati-hati, seperti jika Tony tidak ingin Rahma menemukannya. Rahma meraih surat itu dengan tangan gemetar, membukanya perlahan, dan membaca isinya. Surat itu ternyata adalah sebuah pesan dari wanita yang ia tidak kenal, selingkuhan Tony. Isi pesan tersebut sangat jelas, mengungkapkan bahwa Tony akan pergi keluar kota untuk bertemu dengannya dan mereka akan menghabiskan waktu bersama. Pesan itu seakan mengonfirmasi kecurigaan yang sejak lama tak bisa Rahma ungkapkan. Tony tidak pernah pergi untuk urusan pekerjaan seperti yang ia katakan, tetapi untuk bertemu dengan wanita lain. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menyelimuti hati Rahma. Dalam sekejap, dunia yang selama ini ia kenal terasa runtuh. Tony, suami yang ia anggap setia dan yang selalu menjadi pilar dalam hidupnya, ternyata telah mengkhianatinya. Rahma merasa dikhianati, tetapi lebih dari itu, ia merasa dibohongi. Tony telah menciptakan kebohongan yang begitu sempurna, membangun citra diri sebagai suami yang baik, yang selalu bekerja keras untuk keluarga. Sementara di balik itu semua, ia menjalani hubungan gelap dengan wanita lain. Seketika, ingatan Rahma kembali ke setiap momen yang ia lewati bersama Tony. Kenangan indah yang dulu terasa begitu manis kini berubah menjadi kepingan-kepingan yang penuh dengan rasa kecewa. Setiap kali Tony berkata bahwa ia harus pergi untuk pekerjaan, Rahma selalu percaya tanpa meragukan sedikit pun. Ia yakin bahwa Tony adalah seorang suami yang bertanggung jawab, seorang pria yang selalu menjaga keharmonisan keluarga mereka. Namun, kini, semuanya terasa seperti kebohongan besar yang selama ini ia telan mentah-mentah. Rahma merasa bingung. Bagaimana mungkin suaminya bisa menyembunyikan hal sebesar itu darinya? Mengapa Tony tidak pernah memberitahunya tentang perasaannya yang sebenarnya? Mengapa ia harus berbohong? Membiarkan Rahma hidup dalam ketidakpastian dan rasa percaya yang salah? Rasa sakit hati itu semakin dalam, dan Rahma merasa sulit untuk menerima kenyataan yang baru ia temui. Ia merasa dikhianati. Namun pada saat yang sama, ada perasaan bingung yang mendalam tentang siapa Tony sebenarnya. Rahma mulai memeriksa lebih lanjut barang-barang milik Tony, berharap untuk menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka ponsel Tony yang kini tergeletak di atas meja, dan saat ia menyalakannya, sejumlah pesan masuk muncul di layar. Pesan-pesan itu semakin menambah bukti tentang kebohongan Tony. Tidak hanya pesan dari selingkuhannya, tetapi juga rekaman suara dan foto-foto yang menunjukkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama, tanpa Rahma pernah tahu tentang semua itu. Di setiap pesan yang ia baca, Rahma merasa seolah-olah dirinya sedang terperangkap dalam kebohongan yang begitu rumit dan dalam. Ia merasa sangat kecil dan lemah, seperti segala hal yang ia percayai selama ini hanyalah sebuah ilusi. Semua upaya yang ia lakukan untuk menjaga hubungan mereka, untuk mempercayai Tony dan menjadi istri yang baik, seakan sia-sia. Tony, yang selama ini ia percayai sepenuhnya, ternyata telah menyembunyikan sisi lain dari dirinya yang begitu gelap. Perasaan sakit hati itu tidak hanya datang dari pengkhianatan yang dilakukan Tony, tetapi juga dari ketidakmampuannya untuk melihat tanda-tanda yang mungkin sudah ada sejak lama. Rahma merasa sangat bodoh. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua itu? Betapa mudahnya Tony memainkan perannya di hadapannya, menciptakan citra suami yang sempurna. Kini, semuanya terbuka di hadapannya, dan Rahma merasa seolah-olah dunia yang ia bangun bersama Tony tidak lebih dari sebuah kebohongan yang berujung pada kehancuran. Namun, di balik rasa sakit itu, Rahma juga merasakan kebingungannya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tony sudah tidak ada, dan ia tidak bisa lagi menanyakan mengapa semuanya bisa terjadi seperti ini. Apa yang ia cari sekarang? Selain kebohongan yang selama ini menutupi kenyataan pahit tentang suaminya, Rahma merasa terperangkap dalam perasaan yang begitu membingungkan.
kecewa, marah, bingung, dan terluka. Ia duduk di lantai, memegang ponsel Tony yang kini terdiam di tangannya. Semua kenangan indah yang ia miliki bersama suaminya tiba-tiba terasa begitu jauh. Seperti bayangan yang perlahan menghilang. Rahma merasakan kesepian yang begitu dalam. Dan meskipun ia tahu bahwa Tony tidak lagi ada untuk menjelaskan semuanya, ia merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Seiring waktu, Rahma mulai mencoba menerima kenyataan yang baru saja ia temui. Meskipun perasaan sakit hati dan kekecewaan itu terus menggerogoti dirinya, ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Ia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan perlahan membangun kembali hidupnya. Kebohongan Tony mungkin telah meruntuhkan banyak hal. Tetapi Rahma tahu bahwa ia masih memiliki masa depan yang harus dijalani, meskipun tanpa Tony di sampingnya. Setelah tragedi kebakaran yang merenggut nyawa Tony, Rahma merasa dunia seakan runtuh dalam sekejap. Hari-hari pertama setelah kematian Tony penuh dengan perasaan bingung, marah, dan hancur. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Bagian yang selama ini ia percaya akan selalu ada. Namun, meskipun rasa sakit itu menghancurkan, Rahma tahu bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Anak-anaknya membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya lebih dari sebelumnya. Mereka adalah alasan yang membuat Rahma bertahan. Hari demi hari, Rahma berusaha untuk menata kembali hidupnya. Di tengah kesedihan yang mendalam, ia mulai menyadari bahwa ia harus bangkit dan melanjutkan hidup demi anak-anaknya. Kehilangan Tony dan kebohongan yang ia temui ternyata bukan akhir dari segalanya. Rahma merasa bahwa meskipun dunia ini terasa sangat keras dan penuh dengan kekecewaan, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan memberi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Perasaan marah dan kecewa terhadap Tony memang masih ada, tapi Rahma berusaha menempatkan perasaan itu di tempat yang seharusnya. Dia tidak ingin membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya lebih lama. Setiap kali ia merasa tergoda untuk terlarut dalam kebencian atau penyesalan, ia memfokuskan pikirannya pada anak-anaknya. Mereka adalah sumber kekuatannya. Rahma menyadari bahwa anak-anak membutuhkan kehadirannya sebagai ibu yang penuh kasih, dan itu lebih penting dari apapun. Setelah beberapa bulan berusaha menerima kenyataan dan berfokus pada kehidupan sehari-hari, Rahma mulai mencari cara untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia merasa bahwa hidupnya tidak bisa terus terpuruk hanya karena kebohongan dan pengkhianatan yang telah terjadi. Rahma mulai memperbaiki kesehariannya, mengatur ulang prioritas hidupnya, dan mulai bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman, Rahma perlahan mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mendaftar untuk kursus-kursus pengembangan diri dan keterampilan yang sudah lama ia impikan. Meskipun awalnya sulit dan penuh keraguan, Rahma merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki hidupnya. Ia ingin memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, selalu ada jalan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Rahma mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi, sesuatu yang sempat ia lupakan selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh terus mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Ia harus mampu mencapainya sendiri, dengan kerja keras dan ketekunan. Rahma memulai usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarga, sebuah langkah pertama untuk membangun kembali fondasi kehidupan mereka. Meskipun masa depan masih terasa penuh ketidakpastian, Rahma mulai merasa lebih kuat setiap harinya. Ia merencanakan masa depan dengan harapan yang baru, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, dan lebih siap untuk menghadapi dunia tanpa Tony di sisinya. Rahma tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan waktu, ia akan bisa sembuh dan menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Perlahan, Rahma menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia mulai melihat pengkhianatan dan kebohongan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkannya untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami diri sendiri. Kehilangan Tony mungkin telah mengubah banyak hal dalam hidupnya, tetapi Rahma yakin bahwa ia mampu membangun kebahagiaan yang lebih besar dengan cara yang jauh lebih sehat dan penuh makna. Kini, dengan penuh keberanian, ia siap membuka lembaran baru dalam hidupnya.